ada di sini berdiri dan tidak mundur, ya kan? Tak ada faktor yang sifatnya khusus di dalam negeri dibandingkan dari regional maupun global. Untuk isu spesifik di dalam negeri yang kita kolek berdasarkan beberapa pernyataan terkait pergerakan dari perusahaan-perusahaan, terutama mungkin yang dikaitkan dengan BUMN, kita pastikan ya untuk BUMN terus dijaga dan dikelola secara baik. Kami menyampaikan pesan kepada BUMN dan nanti juga untuk Danantara yang akan mengelola BUMN itu bahwa kepastian pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, seperti yang selama ini Presiden Prabowo menyampaikan, itu menjadi prinsip yang terus akan dilakukan, dan tentu manajemen dari BUMN tersebut bertanggung jawab untuk bisa juga menjelaskan kepada masyarakat sehingga mereka memiliki tingkat kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Kalau ada perusahaan swasta yang bergerak cukup dalam hari ini, tentu itu spesifik mengenai perusahaan tersebut. Namun saya tegaskan bahwa fondasi dari perusahaan-perusahaan yang go public harus terus diupdate kepada market, sehingga market memiliki assessment terhadap valuasi yang fair dan baik. Itu merupakan kewajiban kita bersama. Kalau menyangkut sentimen, yang tadi sentimen disebutkan, saya rasa anda semuanya tadi juga sudah menanyakan kepada Pak Dasko ya waktu di sana ya. Kan dari anda dari sana ke sini kan? Ya. Jadi rumornya apa tadi yang anda tanyakan? Pak Dasko. Jadi Ibu tadi menegaskan terkait rumor tentang, jadi biar lebih clear aja Bu. Tegaskan saya ada di sini berdiri dan tidak mundur, ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Itu ya. Yang ketiga apa? Sudah kan? Terima kasih. Oh, Agrinas. Agrinas berapa Pak? Oke. Agrinas itu adalah BUMN baru yang dibentuk berdasarkan BUMN sebelumnya ya. Sehingga merupakan suatu proses dari Kementerian BUMN untuk mengestablish BUMN tersebut. Kami menyiapkan di dalam APBN below the line sampai dengan 8 triliun rupiah. Dan seperti diketahui di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi. Alokasi 8 triliun sudah ada di APBN, jadi jangan dibuat berita seolah-olah ini antara baru. Hanya waktu itu belum dialokasikan untuk BUMN yang mana. Jadi prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk, menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan. Gitu ya? Oke, terima kasih. Sama ya, pasti pertanyaan beda Bu. Oh, beda mana? Selamat sore Bu. Pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 dan 2 itu proyeksinya berapa ya Bu, dan pendorongnya apa? Terus tadi pertanyaan Bu terkait pajak, setelah 17 Maret tadi kan Bu, secara mitonya sebenarnya terima pajaknya trennya gimana Bu? Terima kasih. Saya memberikan bonus hari ini sebetulnya untuk APBN akhir Maret, nanti kita sampaikan ya untuk pertanyaan kedua. Boleh seperti itu? Ya, nanti kalau sudah itu saya sampaikan. Untuk yang growth projection, kita terus memantau ya. Sebetulnya ada berita yang luar biasa positif kemarin ya mengenai neraca perdagangan, ya kan? Sampai tenggelam karena semuanya teman-teman membuat berita baru lagi. Coba kita lihat apa ya?
Ya, surplus saya tahu surplus itu udah judulnya supaya anda 3,1 billion US dollar. Ini adalah kenaikan dibandingkan posisi coba mana Mas Febrio Febrio Kenapa kok jadi handphonenya sama handphone saya langsung ketemuan. Neraca perdagangan Indonesia tren surplus 58 bulan secara berturut-turut. Ini mulai dari, masih ingat tahun 2020 Covid ya, Mei 2020 kita tuh surplus sampai hari ini surplus terus. Jadi sudah 58 bulan. Nah, surplus pada bulan Februari mencapai 3,12 billion US dollar. Ini lebih tinggi 2,28 billion year on year. Lebih tingginya tinggi banget loh dari 312 ya. Poin saya adalah dengan neraca perdagangan yang positif di tengah cerita yang saya sampaikan waktu minggu lalu ya, dunia itu lagi gunjang, semua negara sedang membuat barrier atau halangan untuk trade dengan menaikkan tarif. Kemudian banyak membuat lembaga-lembaga internasional membuat prediksi ekonomi melemah. Di tengah hal tersebut, naiknya tarif yang sangat tinggi, proyeksi perlemahan, Indonesia masih mampu menjaga trade surplus 58 bulan secara berturut-turut. Bahkan angka Februari lebih tinggi year on year sebesar 2,28 billion mencapai 3,12 miliar. Itu satu. Yang kedua, PMI kita di angka 53,6.